Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan Al-Hikam Al-Athaiyah. Hikmah hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah yang disyarahi juga oleh Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibnu Athaillah berkata, Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdari. Sawabikul himami bermula beberapa himmah yang keras yang mendominasi. Himmah yang keras. Himmah cita-cita yang keras, keinginan yang keras. La takhriku ialah tidak dapat menerobos aswarul aqdari terhadap beberapa dindingnya takdir. Tidak dapat menerobos terhadap beberapa takdir yang diserupakan dengan aswar, dinding, benteng. Jadi sebesar apapun himmah kita, cita-cita kita, sekeras apapun, tidak mampu untuk menembus aswarul aqdar, benteng takdir. Hadhil hikmatu bermula hikmah ini ialah kata'lili. Ialah seperti menjelaskan sebuah alasan. Alasan lima bagi kalam hikmah qablaha yang ada sebelumnya hadhihi ini. Yaitu iradatu katajrid ila akhirih itu. Wa tasluhu dan juga menjadi bagus hadhil hikmah ini. Aidan juga ataupun wa tuslihu memperbaiki hadhil hikmah aidan juga lima terhadap kalam hikmah ba'daha yang ada setelahnya hikmah ini. Itu arih nafsaka minat tadbir ila akhirih. Qala mu'allif berkata, maksudnya gimana sawabikul himam? Himmah yang keras, la takhriku aswal aqdar, tidak dapat menerobos dinding takdir. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ka'annahu seolah-olah musannif itu qala berkata musannif, iradatuka bermula keinginanmu ayyuhal muridu wahai murid, khilafama terhadap sesuatu yang membedai perkara arada yang berkeinginan terhadap maulakah siapa Tuhanmu, la tajidi maka kamu tidak akan menemukan naf'an terhadap manfaat. Jadi seolah-olah musannif berkata begini, ya memang maksudnya begitu memang. Wahai murid, bila kamu menginginkan sesuatu khilafa ma aradahu maulak, menginginkan sesuatu yang membedai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhanmu, la tajidi naf'a, maka kamu tidak akan menemukan manfaat. Allah. Kita boleh berhimmah, mempunyai cita-cita, keinginan apalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan maunya Tuhan, tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan, maka kita tidak akan menemukan manfaat. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya idza kanat sawabikul himami. Ketika himmah yang keras itu ditemukan, ay al-himamu sawabiku, yakni beberapa himmah yang keras. Maksudnya himmah yang keras itu adalah ay sari'atut ta'siri, cepatnya mempengaruhi fil asya'i di dalam beberapa perkara yang lain. Jadi saking kerasnya himmahnya, keinginannya sampai berpengaruh pada hal-hal yang lain. Wahiyya dan bermula al-himam as-sawabik, himmah yang keras itu ialah kuat nafsi. Kuatnya volume diri kita. Allati tamfa'ilu, yang kemudian menjadi bereaksi, terpengaruh anha dari kuat nafsi tadi, volume kekuatan diri kita itu. Apa yang terpengaruh? Al-asya'u, beberapa perkara yang lain. Saking kuatnya himmah sampai berpengaruh menjadi sebab bereaksinya hal-hal yang lain. Artinya sampai membuahkan sesuatu lah gitu, mendampakkan sesuatu. Saking kerasnya himmahnya. Wa takunu lil wali karamatan. Al-asya, buah ataupun akibat daripada himmah itu kalau dimiliki oleh seorang wali karamatan, maka disebut karomah. Allah. Misalnya ada seorang wali misalnya,
Dia merisaukan bagaimana masyarakatnya itu rajin sholat semua. Karena masyarakatnya nakal sholat. Dia bersikokoh, dakwah sana sini. Tiap pertengahan malam bangun bermunajah kepada Allah, minta hidayah. Akhirnya seketika tidak lama dari itu tiba-tiba masyarakatnya si wali tadi rajin sholat semua. Bismillah dengan izin Allah. Maka itu karomah. Allah, karomah. Saking besarnya himmahnya, keinginannya seorang wali tersebut bagaimana masyarakat lingkungannya menjadi ibadillahis solihin, akhirnya betul-betul mendampakkan dampak yang baik. Nah, dampaknya itu kalau bagi seorang wali dampaknya himmah itu adalah menjadi karomah. Yuqalu sehingga dikatakan fa'ala kaza bihimatihi, ada seorang wali berbuat seperti ini bihimatihi dengan himmahnya si wali tadi. Idza wajjahaha, di saat si wali tadi menghadapkan himmah itu ilahi terhadap prosesnya, perbuatannya untuk melampiaskan himmahnya. Fawajada, kemudian si wali tersebut mencapai keberhasilan. Wali ghairihi, kalau himmah itu dimiliki oleh selain wali, kasahiri, seperti dimiliki oleh seorang penyihir ini atau apalah tukang tebak dan semacamnya. Nah, kalau himmah itu tidak dimiliki oleh seorang wali, yang punya ternyata orang fasik misalnya, maka dampaknya ihanatan, menjadi ihanah. Dampaknya itu disebut ihanah. Suatu hal yang bukan kemuliaan, tapi justru kehinaan yang dihinakan oleh Allah. Karena beda himmahnya orang soleh seperti orang wali dengan himmah cita-citanya orang fasik seperti tukang sihir, ya beda. La tamfa'ilu anha, maka tidak bereaksi anha dari sawabikul himam, dari himmah yang keras itu, al asya'u, apa beberapa perkara lain, illa bitakdirillahi ta'ala, kecuali dengan takdir dari Allah, ay yakni biidnihi, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya begitulah. Jadi sebesar apapun himmah kita, maka dampak daripada himmah itu terjadi bila disertai dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizini, maka tidak akan membuahkan hasil apa-apa cita-cita kita itu. Tidak akan mewujudkan apapun. Maka sebesar apapun cita-cita, la takhriqu aswarul aqdar, tidak akan menembus terhadap beberapa pagarnya takdir, bentengnya takdir. Keinginan kita ayyuhal khilafa ma aradahu maulak, bila bertentangan dengan keinginan Tuhan kita, maka tidak akan la tajidi naf'ah, maka kamu tidak akan menemukan manfaat Allah. Ini pentingnya kita boleh berjuang, bahkan bagus, tinggikan cita-cita, tapi dalam hati tetap tertanam keyakinan bahwa apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud bila sesuai dengan masyiatillah, bila sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan hilangkan itu kekuasaan Allah dalam hati kita. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billah wal yaumil akhir. Tubana ilallahi batina wa zahira. Masyaallah. Demikian dulu, semoga apa yang kita mentolah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.